Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Takkan henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan
Tuhan saja yang sanggup membebaskanmu. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup melepaskanmu. Hanya nama Tuhan Yesus tempat kami untuk berharap, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Namamu yang kami sembah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja kami. Nama Yesus luar biasa, namamu yang kami sembah. Kami tinggikan namamu Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Kaulah yang terbaik bagi kami, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada nama lain di kolong langit ini seperti Engkau Tuhan. Seperti nama Yesus kami sembah, kami tinggikan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa Tuhan. Yesus namanya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang menyertai setiap langkah kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC Families dimanapun Anda berada saat ini. Baik yang di Palu, jemaat yang di Luwuk, dan di kota manapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan Shalom dan saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya mau katakan juga Happy Sunday, selamat hari Minggu. Jangan lupa ke gereja. Untuk yang di Luwuk ada ibadah jam 9 pagi, dan yang di Palu ada ibadah 3 kali, yaitu jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 6 sore di gedung My Home lantai 2. Puji Tuhan, saat ini masih di serial tentang Purpose Driven Life, tentang tujuan hidup yang menggerakkan kita. Apakah hari ini kita digerakkan oleh tujuan hidup, oleh tujuan, atau oleh hanya sekedar rasa takut, atau hanya sekedar ikut-ikutan orang? Apakah rutinitas yang kita kerjakan setiap hari berasal dari dorongan karena kita mengenal tujuan kita, karena kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, atau kita menjalaninya dengan tanpa tujuan, atau hidup dengan mengikuti orang saja, atau hidup dari apa kata orang saja? Nah, saat ini kita rindu untuk belajar sama-sama. Apa sih tujuan hidup kita? Dan untuk seri saya hari ini, kita akan belajar tentang memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bacakan satu ayat di Yakobus 4, ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wow. Dalam ayat ini kita mulai memandang tentang apa sih arti hidup ini. Hidup ini hanya singkat. Seringkali kekeliruan kita menganggap bahwa hidup di bumi ini adalah yang sesungguhnya hidup. Padahal kita lupa bahwa hidup di dunia hanya singkat saja. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita ada dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Nah, ketika kita mulai memahami konsep kerajaan Allah tentang bagaimana memandang kehidupan, maka cara hidup kita pun akan otomatis berubah. Nah, cara kita mendefinisikan kehidupan menentukan takdir kita. Cara pandang kita akan mempengaruhi bagaimana kita menginvestasikan waktu, atau bahkan menggunakan uang kita, talenta kita, bahkan bagaimana kita menjalani hubungan.
Itu sangat dipengaruhi kalau kita mengerti bagaimana seharusnya kita memandang hidup ini. Nah, dalam Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, metafora ini ditawarkan Alkitab yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Lewat ini kita belajar bahwa kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Ketika kita mulai mengerti konsep bahwa hidup kita di dunia ini hanya singkat, dan kita hanya lewat di dunia ini, bahwa di dunia ini adalah ujian yang menguji bagaimana karakter kita, bagaimana sifat kita. Nah, Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Tuhan menguji Abraham dengan memintanya mempersembahkan anaknya satu-satunya. Tuhan menguji Yakub ketika ia harus bekerja ekstra untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden. Daud gagal dalam ujian dari Tuhan dalam beberapa kesempatan. Tetapi Alkitab memberikan banyak contoh orang-orang yang berhasil juga melewati ujian besar seperti Yusuf, Ruth, Esther, dan Daniel. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian. Saya dan saudara sedang diuji Tuhan terus-menerus. Selama kita hidup, kita akan terus-menerus mengalami ujian daripada Tuhan, baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Tuhan terus mengamati respon kita terhadap orang lain, terhadap masalah, bahkan kesuksesan, kepada konflik, penyakit, kekecewaan, bahkan cuaca. Segala aspek hidup kita adalah ujian. Bagaimanakah kita merespon hidup kita? Dan ketika kita mengerti bahwa hidup ini adalah ujian, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan kita. Hal kecil pun yang kita lakukan setiap hari itu penting dalam penilaian Tuhan. Berita baiknya, good news, Tuhan rindu, Tuhan ingin kita lulus. Oleh karena itu, Roh Kudus selalu menolong kita, memberikan kita hikmat, menguatkan kita dalam setiap ujian yang kita hadapi. Kita berkata, Tuhan memegang janjinya dan Ia tidak membiarkan engkau diuji melebihi kekuatanmu. Untuk tetap teguh saat engkau menghadapi ujian, Ia akan memberikanmu kekuatan untuk menahannya dan memberikan jalan keluar. Katakan amin. Haleluya. Di mana lagi ya kita dapat ujian dari yang memberikan, dan yang memberikan mengharap kita lulus, dikasih penolong lagi. Ya, kita bisa dikatakan lebih dari pemenang karena kita diuji, tapi kita juga diberikan penolong untuk memenangkannya. Luar biasa. Kehidupan di bumi juga selain ujian adalah kepercayaan. Saya percaya hari ini kita sudah tidak punya lagi isu tentang kita percaya kepada Tuhan. Saya yakin kita sudah lebih daripada level itu. Ini waktunya kita membuat Tuhan percaya sama kita. Saat kita terima Yesus, saat kita kenal Yesus, saya yakin kita sudah percaya sama Tuhan. Tetapi apakah hidup kita, karakter kita hari ini bisa membuat Tuhan percaya sama kita? Bisa membuat Tuhan percayakan sumber daya yang lebih besar lagi kepada kita, mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita, mempercayakan misinya yang lebih besar lagi pada kita. Apakah hidup kita sudah bisa menunjukkan sebagai orang yang bisa dipercaya Tuhan? Alkitab berkata, dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Semua yang kita miliki hari ini bukan milik kita, tetapi Tuhan menitipkannya kepada kita untuk kita mengelolanya. Dan Tuhan menguji kita lewat apa yang kita miliki hari ini. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan sekedar milik kita, tapi ini adalah milik Tuhan. Saat kita sadar ini, saat kita memperlakukan istri kita, suami atau anak kita, kita sadar bahwa mereka bukan sepenuhnya milik kita, tapi mereka adalah orang yang Tuhan percayakan ada dalam keluarga kita. Oleh karena itu pasti kita akan lebih bertanggung jawab untuk men-treat mereka, untuk memperlakukan mereka. Kemudian kita berkata, apakah yang kamu miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Dan jika semuanya yang kamu miliki berasal dari Tuhan, mengapakah memegahkan diri seolah-olah engkau sendiri telah berhasil mencapainya? Kebudayaan kita berkata, kalau Anda tidak memilikinya, Anda tidak memeliharanya. Tetapi orang Kristen hidup lebih, standarnya lebih daripada itu. Yaitu, karena itu adalah milik Tuhan,
aku harus memeliharanya sebaik mungkin. Itulah yang ada di mindset orang Kristen. Semua yang kita miliki hari ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mempertanggungjawabkannya dengan sebaik mungkin. Jika hari ini saudara memperlakukan segala sesuatu sebagai sebuah kepercayaan, Tuhan menjanjikan 3 upah dalam kekekalan. Yang pertama, saudara akan menerima peneguhan. Kemudian saudara akan menerima promosi. Dan kemudian saudara akan menerima penghormatan dan perayaan. Saya percaya lewat Saat Teduh kali ini kita semua bisa belajar bahwa memandang cara hidup dengan caranya Tuhan. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanyalah ujian. Apakah kita, karakter kita menunjukkan orang yang dapat dipercaya Tuhan. Semua yang kita miliki hari ini adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan kita hidup di dunia ini, hidup untuk Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan kali ini kami kembali diingatkan, kami kembali diteguhkan bahwa kami hidup untuk Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sementara dan kami merindukan kekekalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami hikmat untuk menjalani hidup kami dengan benar, dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami bisa lulus dalam ujian kami, agar kami bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.